Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eko Lulum di sini akan mempresentasikan tentang digital forensik. Yang pertama, sebelumnya saya mohon maaf karena saya merekamnya menggunakan HP karena laptop saya tidak dibawa. Saya sedang dalam masa tugasan, tidak boleh membawa laptop. Langsung saja, digital forensik merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti digital dalam bentuk elektronik. Tujuannya adalah menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis bukti digital untuk membantu penyelidikan kejahatan. Yang mana tak lain tujuan dari digital forensik adalah untuk mengumpulkan bukti digital. 2. Menganalisis bukti digital. 3. Mempresentasikan bukti digital dan menemukan kejahatan digital. Yang kelima yaitu membantu penyelidikan kejahatan yang dilakukan dengan digital forensik. Teknik-tekniknya pada digital forensik yaitu yang pertama adalah pengumpulan bukti. Collection, mengumpulkan data dari perangkat elektronik. Yang kedua, analisis bukti, yaitu menganalisis data untuk menemukan bukti-bukti kejahatan. Yang ketiga yaitu pengamanan bukti, preservation, melindungi bukti dari kerusakan. 4. Pengajuan kasus, presentasi, mempresentasikan temuan. Yang kelima yaitu forensik komputer, menganalisis komputer dan perangkat lunak. Yang keenam yaitu forensik jaringan, menganalisis jaringan atau lalu lintas data. Yang ketujuh yaitu forensik mobile, menganalisis perangkat mobile. Yang kedelapan yaitu forensik basic data, menganalisis basic data. Alat digital yang digunakan digital forensik yaitu yang pertama, EnCase, alat pengumpulan dan analisis bukti digital, mendukung pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk komputer, smartphone, dan jaringan. Yang kedua yaitu FTK, Forensic Toolkit, alat analisis bukti digital yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Yang ketiga yaitu Autopsy, alat analisis bukti digital yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data serta memiliki fitur untuk menganalisis file, sistem, dan penggunaan. Yang keempat yaitu Wireshark, alat analisis jaringan yang mendukung pengumpulan dan analisis data jaringan. Volatility adalah alat analisis memori yang mendukung pengumpulan dan analisis data memori. Yang keenam yaitu Plaso, alat analisis yang digunakan untuk menganalisis timeline yang mendukung pengumpulan dan analisis data waktu. Yang ketujuh yaitu alat Recall, alat analisis memori yang mendukung pengumpulan dan analisis data memori. Yang terakhir yaitu XY Forensic, alat analisis bukti digital yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Itu selanjutnya yaitu anti digital forensik. Yang tadi kan sudah saya menerangkan tentang alat digital forensik, tentang digital. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anti digital forensik, yang mana anti digital forensik adalah teknik untuk menghancurkan bukti digital. Tujuannya adalah menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Tujuan dari anti digital forensik yaitu yang pertama untuk menghindari deteksi, 2 menghancurkan bukti digital, yang ketiga melindungi privasi, yang keempat menghindari penyelidikan. Adapun teknik-tekniknya, teknik anti digital forensik yang pertama yaitu penghapusan file deletion, menghapus file secara permanen. Yang kedua yaitu penggunaan enkripsi,
mengenkripsi data untuk menghindari akses. Yang ketiga, penggunaan steganografi, menyembunyikan data dalam file. Yang keempat yaitu penggunaan proxy. Penggunaan proxy untuk menyembunyikan alamat IP. Yang kelima yaitu penggunaan VPN, Virtual Private Network, menggunakan VPN untuk menyembunyikan alamat IP. Yang keenam yaitu penggunaan malware, menggunakan malware untuk menghancurkan bukti. 7. Penggunaan teknik anti-debugging, menggunakan teknik anti-debugging untuk menghindari analisis. Ini merupakan teknik-teknik anti-digital forensik. Terus selanjutnya alat yang digunakan untuk anti-digital forensik, yaitu yang pertama CC Cleaner, alat penghapus file data dan data yang tidak diinginkan dapat menghapus jejak digital. Yang kedua yaitu Eraser, alat penghapus file dan data yang tidak diinginkan dapat menghapus jejak digital secara permanen. File permanen. Yang ketiga yaitu File Shredder, alat penghapus file dan data yang tidak diinginkan dapat menghapus jejak digital secara permanen. Yang keempat yaitu TrueCrypt, alat enkripsi data yang dapat melindungi data dari akses tidak sah. Yang kelima yaitu Tor Browser, alat browser yang dapat menyembunyikan alamat IP dan jejak digital. Yang keenam yaitu VPN, ExpressVPN atau NordVPN, alat yang dapat digunakan menyembunyikan alamat IP dan jejak digital. Yang ketujuh yaitu ransomware, malware yang dapat mengenkripsi data dan meminta tebusan, tidak disarankan. Yang terakhir yaitu Trojan, malware yang dapat menyembunyikan data dan aktivitas yang tidak disarankan. Peringatan alat anti-digital forensik yaitu peringatan yang pertama yaitu alat anti-digital forensik dapat digunakan untuk tujuan ilegal, dapat digunakan untuk tujuan kejahatan cyber. Yang kedua yaitu penggunaan alat anti-digital forensik dapat melanggar hukum, dapat dikenakan denda oleh pihak negara. Yang ketiga, pastikan Anda memahami hukum dan regulasi sebelum menggunakan alat-alat tersebut. Terus perbedaan digital forensik dan anti-digital forensik yaitu yang pertama, dalam tujuan. Digital forensik bertujuan untuk menemukan bukti kejahatan, sedangkan anti forensik digital bertujuan untuk menghindari deteksi. Yang kedua yaitu secara teknik, digital forensik menggunakan teknik analisis, sedangkan anti forensik digital menggunakan teknik penghapusan dan menyembunyikan jejak kejahatan. Yang ketiga yaitu alat digital forensik menggunakan alat seperti EnCase dan FTK, sedangkan anti forensik digital menggunakan alat seperti CC Cleaner, G Cleaner dan TrueCrypt untuk menghapus jejak kejahatan. Kesimpulannya, digital forensik dan anti forensik digital memiliki tujuan dan teknik yang berbeda. Digital forensik bertujuan menemukan bukti digital untuk meretas kejahatan cyber. Sedangkan anti forensik digital bertujuan menghindari deteksi untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang sudah dilakukan. Pemahaman tentang kedua konsep ini penting untuk memahami kejahatan digital dan cara mengatasinya. PPT yang saya buat ini bersumber dari International Society of Forensic Computer Examiners, dan juga yang kedua yaitu Computer Forensic Institute, dan yang ketiga Journal of Digital Forensic Security and Law. Contoh kasus penggunaan kejahatan yang dilakukan oleh pengguna digital forensik yaitu contoh yang dalam ini yaitu kasus penggunaan forensik
IT pada tanggal 29 September 2009. Polri akhirnya membedah isi laptop Nordin M-Top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam ditemuan tersebut akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan. Dani Dwi Purnama dan Nana Ikhwan Maulana sekitar 3 minggu sebelum peledakan. Dani Dwi Purnama dan Nana Ikhwan pada video tersebut setidaknya melakukan field tracking sebanyak 2 kali ke lokasi JW Marriott dan Ritz Carlton yang terletak di daerah elit di mana banyak embusi. Di sini Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Sadifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Dari digital, tampak di belakang adalah target gunung. Dari digital evidences yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dahulu sebelum melakukan pengeboman. Itu adalah ungkapan dari seorang Kadif Humas Polri Ijen Naman Sukarna pada Selasa tahun 2000 pada tanggal Selasa tanggal 29 bulan September. Tampak pengantin bermain HP sambil duduk di hadapan rumput yang terletak di seberang Ritz Carlton Mega Kuningan. Pada survei pertama tanggal 21 Juni 2009 sekitar pukul 07.33 pukul setengah 8, Dani dan Nana bersama Sadifuddin Zuhri memantau lokasi peledakan. Namun mereka tidak masuk ke dalam hotel JW Marriott dan Ritz Carlton yang menjadi sasaran utama. Ketiganya hanya berada di sekitar lapangan di sekitar lokasi tersebut. Nana dan Ikhwan terlihat melakukan skating dan jogging di sekitar lokasi yang memang terhampar lapangan rumput yang seluas lapangan sepak bola. Survei yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Juni 2009 yang dilakukan sekitar pukul 17.40. Dani, Nana, dan Sadifuddin Zuhri kembali mendatangi lokasi yang sama untuk yang terakhir kalinya sebelum melakukan peledakan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari rekaman terakhir juga diperdengarkan pembicaraan Sadifuddin Zuhri dengan Nana dan Ikhwan Zuhri dengan Ikhwan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari ucapan Zuhri terungkap mereka masih mengincar Amerika dan Australia sebagai target operasi, ungkap Nana. Menurut Kepala Unit Cybercrime Komisaris Besar Petrus Kolos, dalam laptop Nordin ada tulisan milik Saifuddin Jailani alias Saifuddin Zuhri. Dari dokumen tulisan Saifuddin Jailani, polisi bisa mengetahui pembagian tugas dalam jaringan teroris Nordin M-Top. Kita adalah organisasi yang rapi. Ada pimpinan, ada bendahara, ada yang ngurusi dana, cari orang alias provokasi, mengeluarkan fatwa, menjaga keluarga, mujahid, cari bahan peledak, cari senjata, urusan politik, mengambil film rekaman, kurir, pencari mobil. Nah, pencari mobil itu adalah kata-kata dari Petrus menirukan isi tulisan sendiri Saifuddin Jailani. Kata Petrus, peran-peran tersebut bukan rekaan polisi, tapi berdasarkan tulisan anggota jaringan teroris. Selain merinci peran anggota jaringan teror dari tulisan Saifuddin Jailani, juga bisa diketahui mengapa kelompok teroris Nordin M-Top beroperasi di Indonesia, termasuk mengapa teroris mengincar Amerika dan Australia. Ini merupakan contoh kasus penggunaan IT forensik, digital forensik dalam jaringan forensik
jaringannya yang digunakan untuk kejahatan yaitu contohnya ya, cybercrime. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan tentang digital forensik yang dibuat oleh Ifqahul Ulum. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena rekamannya menggunakan HP, karena saya tidak bawa laptop ketugasan. Saya sekarang dalam masa tugasan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Jadi mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.